Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan shalihan maqbulan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Rabb. Angkat derajat siapapun yang memuliakan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahi siapapun yang memuliakan rumah-Mu ini ya Karim. Kuatkan iman yang masih lemah ya Allah. Karuniakan rezeki hanya yang halal barokah. Karuniakan lahir batin sehat wal afiat. Karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dandan maghfur. Karuniakan istiqomah ya Allah. Karuniakan husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim. Amin ya alamin. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Ini kali kedua saya ke sini ya. Saya mohon maaf duduknya di atas ini kepada para sesepuh semua. Dulu kita sholat di mana? Alhamdulillah. Terima kasih. Ini masjid adalah ciptaan Allah. Ini masjid adalah milik Allah. Yang membangun masjid ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ini ada tidak sekarang, tertulis di Lauh Mahfuz sebelum dibangun. Masjid ini adalah ujian bagi yang ada di sekitar masjid. Kalau dia sudah dibangunkan masjid, masih jarang ke masjid, beda perhitungannya dengan yang jauh ke masjid. Ini juga ujian bagi yang membangun masjid ini jadi jalan membangun. Kalau dia semakin ikhlas dan tawadu, jadi pahala. Tapi kalau jadi ujub dan takabur, hilang pahalanya. Makanya kalau lihat masjid begini, ini pasti min fadli rabbik, ini cuma karunia Allah. Mari kita belajar dari masjid ini. Masjid ini indah, Masya Allah. Kokoh kelihatan. Manfaat, tahu penyebabnya? Penyebab utama awalnya adalah bahan bangunannya beda-beda. Ada apa saja? Semen, batu, kayu, pasir, besi, berbeda-beda bahan, tapi karena tujuannya sama, jadilah masjid. Maka Allah di masjid ini bersikaplah bijak terhadap perbedaan. Kita harus berlatih umat Islam ini menyikapi perbedaan dengan bijaksana. Jangan sampai perbedaan menjadi bencana. Rileks kalau menghadapi perbedaan, ya jangan emosional. Yang membuat kita bertengkar sebetulnya bukan perbedaannya, tapi tidak bijaksana atau nafsu menghadapi perbedaan. Siapa nih di belakang saya? Ada ulang yang belakang. Halo, silakan. Dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, semua melihat yang bergerak. Bukan saya punya indra keenam bisa lihat di belakang, tapi saya lihat yang di depan, saya lihat ke belakang semua. Jadi kalau mendengar perbedaan itu jangan pakai marah, karena kita saja jadi manusia itu
datangnya dari perbedaan. Orang tua kita tuh beda, bapak dan ibu, jenisnya beda, benar? Jadilah kita saja diawali dengan perbedaan yang punya satu tujuan, betul? Allah tuh menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Ada yang namanya Asep? Banyak. Hadirin, jadi kalau ada perbedaan jangan emosional. Bahkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 jelas itu, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi jelas Allah menciptakan berbeda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar bisa saling mengenal. Dan yang paling mulia di antaramu inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa. Tolong kalau ada perbedaan pendapat jangan berantem ya. Kalau perbedaan pendapat kuncinya apa? Belajar. Kenapa ini kunut? Kenapa di Mekah enggak kunut? Jawabannya adalah belajar. Pelajari dua-duanya. Kenapa ada yang kunut? Kenapa ada yang tidak kunut? Kalau sudah dipelajari, oh ini ternyata sumbernya. Saya mau milih yang mana? Pilih yang paling diyakini dan hormati pilihan yang lain. Setuju? Yang bisa bikin berantem tuh kalau sudah memborong sorga sendiri, padahal dia juga sholatnya tidak khusyuk. Bu, kalau dengan suami beda pendapat biasa, karena ibu, suami laki-laki, itu aja udah beda ya. Perbedaannya kalau wanita tuh lebih kepada rasa, kalau laki-laki lebih kepada akal. Saling melengkapi sebetulnya perbedaan ini. Katanya kalau wanita itu oleh Allah diciptakan multitasking, bisa melakukan kegiatan dalam satu waktu beragam. Misalkan sedang masak, kemudian nyuci piring juga, ngepel pakai kaki ya, dan nyuapin anak, bisa itu. Kalau laki-laki agak sulit Bu, kami ini kalau sudah fokus maka pendengaran kami berkurang. Jadi jangan heran kalau ibu manggil suami enggak nyaut, berarti kami sedang fokus, gitu aja sederhana. Fokus baca Quran, fokus baca koran, fokus HP, fokus ngerjakan tugas berkurang. Kalau perempuan tidak Pak, walaupun dia sedang fokus, telinganya peka karena bayi kalau nangis pasti istri yang dengar, betul tidak? Ini karunia Allah. Makanya ibu kalau manggil suami, Pak, kok nggak nyaut aja? Oh fokus, gitu. Enak kan kalau begitu? Bapak juga kalau kalau istri manggil, kok ibu melotot sih manggilnya? Berarti itu udah panggilan ketiga Pak. Panggilan pertama Pak, panggilan kedua Pak, panggilan Papa. Nah baru nyawa, apa sih kok melotot terus? Itu panggilan ketiga ya. Juga wanita katanya kalau lelaki otak bicaranya cuma sebelah. Saya cuma dengar aja penelitian. Jadi bicaranya tuh 7.000 kalimat sehari, pendiam 5.000, lelaki bawel 9.000. Kalau wanita otak bicaranya kiri kanan, jadi standarnya 20.000. Jadi tidak usah heran masuk ke masjid gini bunyi terus ya. Coba lihat di Madinah Pak, lelaki masuk ke Raudhah nggak rewel Pak,
orang banyak begitu ya, memang stoknya melimpah ya. Dengan ember aja ngobrol ibu-ibu Pak ya. Pak, kapan dong kita ganti kursi? Udah lama nih kursi kita, gantilah dengan yang baru mumpung ada diskon. Warnanya juga ada yang cocok loh Pak, diskonnya 50%, langka kesempatan seperti ini, gantilah Pak ya Pak. Oke, beres ya. Ibu nggak usah jengkel kalau lelaki jawabannya sedikit, memang lelaki sejati begitu. Lanjut, tolong ya di masjid ini kalau ada perbedaan jangan bertengkar, malu sama bahan bangunan. Dia beda-beda aja akur, betul tidak? Kenapa manusianya nggak akur? Sepanjang Allahnya sama, Rasulnya sama, Qurannya sama, pokoknya yang pokok-pokoknya sama, yang beda cuma cabang, udah itu innamal mu'minuna ikhwah, saudara. Jangan sampai karena perbedaan jadi tidak saudara. Setuju? Coba di Mekah, wah di Mekah semacam-macam, Allahu Akbar, ada yang tangannya ke sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang tidak begini. Nah tuh nggak diusir, nggak ribut tuh. Yang ribut biasanya yang kurang ilmu dan banyak nafsu. Jadi yang bikin bertengkar itu pasti bukan agama tapi nafsu, ingin menang sendiri. Ya ingin ke sorga sendiri, nanti malah di sorga juga mungkin segitu luasnya masa dia sendirian ya. 2. Pelajaran dari bangunan ini adalah tiap bahan bangunan itu tidak sibuk menonjolkan diri. Betul? Di sini ada besi beton tidak? Jawab, kelihatan tidak? Tidak. Ada batu kali enggak di sini, batu gunung? Kelihatan tidak? Tidak. Ada kloset tidak ini? Ada enggak? Yang di WC itu kloset, ada tidak? Kelihatan tidak? Banyak yang berbuat yang terbaik di masjid ini tapi tidak kelihatan dan tetap diakui. Betul? Kalau kita ingin menikmati bersama, nggak usah sibuk menonjolkan diri. Kalau setiap bahan bangunan ini menonjolkan diri, tidak jadi bangunan ini, benar? Betulkah? Kalau semua bahan bangunan ini menonjolkan diri, namanya bukan masjid, tapi toko bahan bangunan. Di toko semua menonjol, tapi nggak kepake. Coba di toko besi itu ya, di toko bahan bangunan, ada WC tidak? Kloset? Ada yang mau pakai? Ada, walaupun bagus mahal, karena dia tidak pada tempatnya. Coba ibu ke toko, duh ini kloset bagus, dicoba dulu ya. Oh, dikepruk. Makanya kalau kita ingin akur seperti bangunan indah ini, sudahlah. Yang penting lakukan yang terbaik, tidak usah sibuk ingin diketahui orang, tidak usah sibuk ingin diakui orang, sing ikhlas. Setuju? Tubuh kita ini menarik karena tidak semua kelihatan, ya kan? Coba kalau usus kelihatan, jantung kelihatan, wajah saja kalau tengkoraknya kelihatan, kabur hadirin. Belajarlah seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri, tapi semua orang mengakui kita hidup ini karena jasa jantung, betul? Orang yang suka menonjolkan diri itu seperti ambeien, sakit, jerawat, sakit, bisul, itu menonjolkan diri Pak. Dah, jangan sok penting, jangan sok merasa berjasa, jangan sok merasa berbuat, sudahlah. Karena yang aslinya bangun masjid ini adalah Allah. Kita cuman diuji jadi jalan terwujudnya apa yang Allah rencanakan.
Seperti anak-anak tuh bukan bikinan bapak dan ibu, ibu bapak boro-boro bikin anak, gambar anak juga gagal, bikin sehelai rambut aja nggak sanggup, benar? Saya anak 11, nggak ada satupun yang digambar, yang bagus-bagus, udah bikinan Allah. Lakukan, lupakan. Jadi sing ikhlas, jangan suka nyebut-nyebut jasa, jangan merasa paling penting. Dulu ya, daerah ini sebelum ada saya ini dalam kegelapan. Iya, kalau belum dibangun mah dulu hutan sini ya. Jangan merasa berjasa. Setuju? Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Jawab hadirin. Perlukah kita merasa berjasa? Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Benar? Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Coba aja tes, Bu. Kalau suami berkata begini, apa yang ibu rasakan? Istriku, saya nih kepala keluarga, saya suamimu, saya yang membanting tulang, memeras keringat, bikin rumah ini, saya. Kalian makan tetesan keringat saya, pergi sana sini ongkos dari saya nih yang menyediakan semuanya untuk kalian ini. Bagaimana perasaan ibu, bahagia atau sebel? Tuh dengerin, sebel Pak. Mendengarnya hati jadi enak atau enek? Tuh dengerin Pak. Ini fakta tuh. Makanya kalau menyebut-nyebut jasa tuh takdirnya orang tuh enek Pak. Makanya ibu juga, apalagi mama tuh capek, ya hamil, ya itu udah garisnya begitu ya. Kalau nggak pengen jadi ibu ya nggak usah hamil ya. Ke anak-anak nggak boleh Bu nyebut, ini ibumu nak, ini ibumu, lah anak-anak kan udah tahu ya nggak. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, kalian mungkin di hati anak, atau siapa suruh ibu, nggak minta lahir di ibu, tahu ibu banyak bicara begini, mending lahir dari ibu yang lain. Emang ada yang lain? Gimana dong kalau kita sudah berbuat baik tidak dihargai? Ya tidak apa-apa, punten ya, maaf. Ingat ilmu gula sering disalahin. Kopi kurang manis disebut kurang gula nih, salahin dia. Kopi terlalu manis, yang disalahin siapa? Giliran kopinya enak, yang dipuji siapa? Tuh gitu, ikhlas we gula. Dia sudah berbuat baik, nggak ada roti gula, ada juga roti manis. Martabak manis tidak disebut martabak gula. Giliran telur dipuji, martabak telur ya. Gula mah enggak. Tapi giliran penyakit disebut, penyakit gula nih kata gitu. Sabar we gula mah. Dia mah tetap we melarutkan diri, membuat rasa, betul? Udahlah, jangan sibuk pengen dinilai orang. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menjadi saksi. Mau tahu rahasia ikhlas? Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Jawab. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tidak? Apakah semua perbuatan disaksikan oleh Allah? Disaksikan? Disaksikan tidak? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Apakah mungkin ada yang kelupaan Allah membalas? Ada yang meleset? Adakah yang tertukar? Adakah yang bisa menghalang-halangi? فَمَنْ يَعْمَلْ
mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun pasti ada balasannya. Tenanglah hadirin. Makin ingin dinilai orang, makin capek. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Dzuktul mararati kullaha." Semua kepahitan sudah kurasakan dan tiada yang lebih pahit selain berharapnya kepada manusia. Amar min hajati ilan nas, dan lam ajid, dan tiada yang paling pahit amar min hajati ilan nas, ketika hati ini berhajat kepada manusia. Dah, lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Gimana kalau sudah nyumbang nama kita tidak diumumkan? Jawab, tidak apa-apa. Gimana kalau kita udah berusaha berjuang tidak diangkat jadi anggota DKM? Tidak apa-apa, masa semua yang nyumbang jadi ketua DKM? Dah lah, yang penting Allah menerima amal kita. Setuju? Lihat dari bahan bangunan ini. 3. Ini ada pasir tidak? Pakai pasir tidak nih? Penting tidak pasir? Tapi kan kecil kan? Penting kan? Paku ada di sini. Penting tidak? Oh, jangan suka ngeremehkan yang lain. Itu kunci bersama. Coba kalau paku diremehkan, berjatuhan ini. Coba kalau pasir diremehkan karena kecil, tidak jadi bangunan ini. Betul? Makanya yang ketiga, kalau pengen akur, jangan suka meremehkan orang lain. Bahasa agamanya takabur. Apa itu takabur? Batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Coba masjid ini bersih. Bersih penting tidak? Bersih penting tidak? Kalau begitu petugas kebersihan penting dong. Kalau begitu petugas kebersihan orang penting dong. Makanya setiap ketemu petugas kebersihan hormati. Jangan cuman lihat atasan hormatnya, karena tidak ada petugas kebersihan enggak ada wibawa masjid ini. Benar? Itu yang enak. Aman penting tidak? Kalau gitu petugas keamanan penting dong. Kalau gitu security orang penting. Makanya lihat security itu seperti lihat orang penting. Kalau kita hanya melihat orang atasan, orang kaya, yang dipenting itu menjilat namanya. Lampunya dimatikan. Nah, boleh merekam tapi lampunya mati. Jadi bagi kita penting banyak. Kita, maaf Pak, saya kesini ini jasa orang banyak loh Pak. Jasa tukang jahit, jasa tukang cukur, benar? Jasa yang nganter, banyak yang berjasa. Bagaimana mungkin kita meremehkan padahal penting bagi kita? Mana yang penting, atasan atau bawahan? Dua-duanya. Mana yang lebih penting, atasan atau bawahan? Yang lebih penting, coba aja ke kantor satu saat tidak pakai atasan, ya. Saat yang lain tidak pakai bawahan. Ini pikirannya kemana hadirin? Tidak pakai atasan paling masuk angin hadirin. Tapi tidak pakai bawahan ditangkap tuh Pak, disangka error, ya kan? Jangan meremehkan. Atasan itu bisa disegani gara-gara ada bawahannya, ya. Ini pikirannya kemana-mana. Bu,
Jangan suka meremehkan anak loh Bu. Tidak ada anak tidak jadi ibu, paling jadi wanita, benar? Pak, jangan meremehkan istri. Tidak ada istri nggak jadi suami. Kenapa emosional sekali yang di atas tuh? Seperti tertekan selama ini. Ibu, kalau ada masalah ditahan ya. Jangan meledak di sini. Ini ada TV-nya di atas tidak? Ada? TV ada nggak? Proyektor, oh ya. Bagusnya di setiap sudut disiapkan TV untuk memudahkan ya. Ya, pasti gitu lagi ya. Lanjut. Bahkan polisi tidak boleh meremehkan penjahat. Berapa banyak polisi naik pangkat gara-gara penjahat, betul tidak? Serius Pak, saya kan jadikan ya naik pangkat karena nangkep penjahat. Berterima kasih loh sama penjahat karena jadi naik pangkatnya. Nah hadirin sekalian, udahlah tidak usah meremehkan orang lain. Enak kalau kita senang menghormati. Rumusnya begini Pak, kalau ke orang itu bukan di, jangan ingin dihargai, di itu ya, jangan ingin dihormati, jangan ingin dipuji. Kalau di-nya ke makhluk, sakit. Di itu ke Allah, ingin disayang Allah, ingin diberi Allah, ingin dicintai Allah, ingin diridhoi Allah. Allah. Kalau ke makhluk, ingin menghargai, ingin menyayangi, ingin memberi, ingin menghormati, ke makhluk. Kalau di ke makhluk, luka di sini. Itu rahasianya supaya akur. Pak, nggak usah ingin dihargai istri Pak, Bapak mah nggak begitu berharga ya. Bapak tahu nggak kenapa dihargai istri Pak? Karena istri tidak tahu kelakuan Bapak yang sebenarnya itu. Betul? Betul? Kalau tahu mah stres istri itu. Ibu juga nggak usah pengen tahu Bu, capek-capek. Kalau tahu juga nggak jadi selesai masalahnya, malah jadi stres. Mending doain aja jenis-jenis ini. Jangan sibuk ingin dihormati, sibuklah ingin menghormati. Dia tidak berterima kasih gimana? Ya enggak apa, itu urusan dia. Urusan kita adalah diterima amal kita oleh Allah. Ingat gula tadi ya, walaupun disalahin tetapnya jadi gula, nggak jadi petsin ya. 5, yang keberapa sekarang? Ini ada betonnya nggak nih? Ada? Beneran? Apa aja komponen beton? Besi, baja, pasir, batu, semen. Kok bisa akur? Bisa reket? Bisa kokoh? Pakai apa? Pakai air. Air itulah yang mempersatukan, betul? Air itu lembut. Di antara semua bahan bangunan, yang paling lembut adalah air. Tapi airlah yang paling bisa mempersatukan. Jadi ada akhlak yang harus dimiliki, yang kalau menurut Rasulullah SAW, orang yang tidak akan tersentuh tuharrimu alaihin nar, yang diharamkan tersentuh api neraka, yaitu hayyinin layinin qaribin sahlin. Orang yang hayyin, orang yang tenang aja. Lain, orang yang lembut hatinya, penuh penyayang. Qaribin, orang yang akrab, yang hangat di dalam bergaul. Dan sahlin, orang yang mudahan,
orang yang gampang, tidak rumit, tidak berbelit-belit, tidak suka mendramatisir masalah, tidak suka bikin heboh, namanya sahlin. Itu hayyin, layyin, qarib, sahl. Ini yang tidak akan tersentuh api neraka. Makanya belajarlah dari air. Air itu paling lembut loh Pak. Tapi air bisa memadamkan api. Benar? Air bisa mengeroposkan besi. Air menetes, batu bisa berlubang. Kita juga jadi orang asalnya air. Kita ini 70% bahan yang ada di tubuh ini air. Dan air bisa menghanyutkan kota dengan cara tsunami ya. Serius hadirin. Makanya siapa yang paling perkasa di sini adalah yang paling bisa mengendalikan nafsunya sehingga lahirlah kelemah lembutan, rahmatan lil alamin. Bu, maukah punya suami yang emosional? Jawab Bu. Maukah punya suami yang mudah tersinggung? Maukah punya suami yang suka marah-marah? Jawab. Maukah punya suami yang suka ngomel? Maukah punya suami yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan? Mau tidak? Maukah punya suami yang judes? Sama Bu. Kami juga tidak mau istri kayak gitu ya. Bukan cuma ibu Bu. Benar Pak? Dari tadi ini tertekan, nggak ada penyaluran. Bu, bukan punya ibu ya, yang bukan hanya ibu yang pengen suami juga ingin istri tidak bawel, tidak rewel. Itu teh batin kami Bu. Hanya kami mah sabar we dari mafa. Udah garisnya lelaki maya bagian salah terus. Enggak pulang dicariin, udah pulang diomelin, itu nasib kami. Hadirin, sing lembut hadirin. Kalau orang sudah kehilangan kelembutan, maka akan kehilangan keindahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Jikalau engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya orang akan menjauhi dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, mohonkan ampunan untuk mereka, wasyawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika engkau sudah berazam, bulatkan tekad, pasrahkan ke Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal. Tuh gitu Pak. Jangan kasar. Rasulullah tidak kasar. Rasulullah pemberani, tidak ada takutnya. Tapi beda antara berani dengan kasar. Orang-orang yang kasar, emosional, itu ciri-ciri orang yang lemah. Karena orang yang perkasa, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ghadab, orang yang perkasa itu adalah yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Ayo jadikan makhluk halus ya. Pokoknya jamaah masjid ini semuanya makhluk halus. Halus tutur katanya, halus budi pekertinya, halus hatinya. Setuju? Diharamkan loh Pak masuk surga, masuk neraka, maaf, tersentuh api neraka orang yang lain itu, orang yang lemah lembut, penyayang. Pernah melihat ini Pak di video di YouTube,
Ada ibu-ibu di Kolombia datang ke kebun binatang, mukul-mukul kandang singa. Singanya berbalik, langsung berdiri dan menerkam, tangannya keluar. Ternyata bukan menerkam, memeluk. Dipeluk ibu ini dengan, aduh, kalau saya lihat videonya tuh pengen nangis tuh Pak. Ini singa, binatang buas besar. Kenapa begitu sayang ke ibu ini? Dipeluk dengan pelukan yang penuh kasih sayang dan kangen. Punya apa ibu ini? Apa karena kecantikannya sehingga singa memeluk begitu? Kak, apa karena bodinya sehingga singa memeluk? Tidak. Apa karena kekayaan, cincin, gelang atau tas? Tidak. Apa karena suaminya pejabat sehingga dipeluk singa? Tidak. Apa karena parfumnya yang mahal? Tidak. Karena apa? Ternyata ibu ini punya dua kunci, yaitu kasih sayang dan ketulusan. Singa ini 5 tahun sebelumnya pernah ditolong oleh ibu ini. Singa tidak lupa kepada ibu ini. Itu singa, binatang buas, selalu ingat kepada orang yang punya kelembutan hati, kasih sayang dan ketulusan. Ini takdir Allah, ada video seperti itu hadirin. Binatang saja mengingat orang yang bersikap lembut kepadanya, yang sayang dan tulus. Apalagi manusia, benar? Jadi kalau anak tidak mau dekat dengan bapak ibunya, pasti itu karena kurang kasih sayang gitu. Kalau suami, kalau suami nggak mau dekat dengan ibu, berarti suami kurang kasih sayang. Mengerti? Ini wajah-wajah kurang kasih sayang. Betul Pak? Nah penting ini, maaf saya izin minum ya. Inilah sebetulnya rahasia utama yang harus dimiliki umat Islam yang membuat kita bisa indah, kokoh, adalah sifat rahmatan lil alamin. Pak, Bu, Islam itu dinur rahmah, agama kasih sayang. Rasulullah adalah Nabiur Rahmah, Nabi penuh kasih sayang. Buktinya apa? Al-Quran setiap mengawali surat selalu dengan Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Setiap kita melakukan apapun diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apapun harusnya kita dengan kasih sayang. Ini Pak yang membuat umat Islam berantem dengan umat Islam sendiri, betul? Karena kurang kasih sayang. Ayo bagaimana supaya saya punya kasih sayang? Satu, empati. Oh maaf, yang pertama kita harus merasa innamal mu'minuna ikhwah, kita tuh bersaudara. Ada saudara seakidah, ada juga saudara sekemanusiaan. Yang beda agama juga saudara kita, itu saudara senabi Adam dan Siti Hawa. Kalau di Indonesia saudara sebangsa, ada saudara seakidah yang sama-sama bersyahadat. Tapi lihat yang lain, beda agama tidak harus jadi musuh, karena mereka juga saudara seturunan Nabi Adam. Ya, halo, setuju tidak nih? Kita harus empati,
lihat orang lain tuh karena pezina melihat anjing kehausan, ini cerita dari Rasulullah. Kemudian pezina itu membuka selopnya, turun ke sumur, ngambil air, ngasih minum ke anjing, dan Allah yang maha menyaksikan, menghargai jerih payah wanita ini, diampuni dosanya, memberi minum seekor anjing karena empati meraba derita anjing tersebut. Ayolah Bu, Pak, kalau lihat orang tuh empati. Rasulullah tuh melihat orang lain tuh empati. Lihat yang di pinggir jalan, duh, preman ini, ibunya pasti ingin punya anak yang baik, soleh, benar? Tapi mungkin preman ini belum tahu jalan, sehingga dia pakai anting, kelotok di sini. Oh, ya Allah, doa, ya Allah, beri hidayah preman ini supaya bisa jadi anak yang soleh. Keluarkan doa, nggak rugi kok. Itu datang dari kasih sayang, Pak. Siapa tahu dengan doa ibu, maka dia malah jadi tobat. Berapa banyak kan preman yang tobat? Betul tidak? Ada yang hadir di sini? Lihat artis-artis dulu, Pak. Kan ada artis zaman dulu serba terbuka, sekarang tertutup. Boleh jadi itu doa penonton. Ya Allah, astagfirullahaladzim, sing solehah ya, mungkin didoakan oleh seseorang, bisa balik tuh hatinya kalau ikhlas ngedoakannya. Ada penyanyi yang goyang apa, ngecor atau apa, pokoknya gimana, kalau dengan doa bisa jadi itu berubah. Maka daripada mengumpat, mencela, menghina, mendingan mendoakan. Sepakat? Karena boleh jadi kita juga jadi begini, didoain orang. Ibu belanja nawar, kata tukang dagang, ya Allah, si ibu pakai kerudung tapi menawarnya dahsyat sekali. Harga 20.000 ditawar 2.000. Ya Allah, ampuni si ibu ini, beri hidayah supaya sadar. Diberi hidayah, diijabah, jadi ke masjid. Boleh jadi ini ibu-ibu doa dari tukang sayur sekarang di sini, yang suka ditawar dan gak dibayar lagi. Udah nawar habis-habisan, bayarnya bulan depan, itu kan horor hadirin. Makanya Bu, Pak, ayo kita senang empati. Kemudian apalagi supaya sayang ke orang, namanya suportif, senang melayani orang. Lihat yang tidak tahu, apa yang bisa saya lakukan supaya beliau jadi tahu. Jadi posisi kita tuh bukan menghakimi orang, tapi berkhidmat ke orang. Lihat, itu belum bisa ngaji, saya pengen bisa bantu-bantu. Oh, itu tergelincir, apa yang bisa saya lakukan supaya dia bisa tobat. Oh, bapak itu jarang ke masjid, bukan dihina. Dia rumahnya dekat masjid, saya tahu tuh dia jogging tuh 5 km, tapi ke masjid 50 meter nggak kuat, tunggu digotong. Ngomong gitu mah nggak nyelesain masalah, Pak, malah dimusuhin, ya kan? Silaturahim ke rumahnya, bawa makanan biasa, jangan langsung ngajak ke masjid sampai seneng. Orang masjid tuh ramah-ramah, orang masjid tuh sopan-sopan, tenang-tenang, mungkin mau nanti ke masjid. Di Australia ada rumah ibadah yang dijual, Pak, kita beli, jadilah sebuah masjid. Yang pertama dilakukan adalah baik ke tetangga, karena sekelilingnya kan non-Islam. Pak, kalau ada sedikit saja merasa tidak nyaman oleh kami, tolong beritahu kami, karena kami tidak mau merugikan sekecil apapun ke tetangga. Senang punya makanan, kirim, senang. Pagarnya ini dibuat dari asbes yang berbahaya. Oleh masjid kita ganti pagarnya dengan pagar yang aman dan baik. Mereka senang.
Alhamdulillah tuh Pak. Dan tidak pernah rugi kalau kita senang menyayangi yang lain. Mereka kan tidak Islam, bukan berarti pengen tidak Islam. Mungkin belum tahu Islam. Ibu bapaknya tidak Islam, lingkungannya tidak Islam. Terus kita datang meremehkan. Gak mungkin. Bagaimana akan tahu Islam kalau kitanya Judas? Benar? Halo? Kayak yang di sweeping bule nanya, why you sweeping me? Maksudnya kenapa engkau sweeping saya? Ini bulenya lagi kursus bahasa Inggris. Because you are bule. Kata bule, what's wrong man? Apa yang salah? Saya bule, tidak pesan jadi bule. Ini bukan keinginan saya jadi orang bule. But you are American. Tapi engkau orang Amerika. Yes, I am American. Saya juga tidak pesan lahir jadi orang Amerika. Nggak tahu kenapa saya lahir di Amerika. But you are non-Muslim. Yes, benar saya non-Muslim. Saya tidak tahu Islam. Ibu bapak saya bukan Islam. Sekolah saya juga tidak Islam. Saya cuma tahu Islam dari media. Katanya Islam tuh teroris. Katanya Islam tuh kumuh. Nah sekarang saudara malah nyuiping saya. Bukan ngajarin saya. Mana Islam yang indah? Mana Islam yang kasih sayang? Kenapa saya dihina begini? Awas loh. Saya laporkan kepada Allah di akhirat nanti. Waduh, ternyata dia udah marifat tadi. Bu, Pak, Islam lahir rahmatan lil alamin. Maka mudah-mudahan masjid ini menjadi bukti. Satu, bagaimana bijak menyikapi perbedaan. Dua, menjadi bukti bagaimana orang-orang yang ikhlas di dalam memuliakan Islam. Yang ketiga, orang-orang yang tawadu. Dan yang keempat, orang-orang yang berakhlakul karimah, lemah lembut, rahmatan lil alamin. Masya Allah. Dah, segitu aja. Jumatan disuguhin nggak nih makan di sini? Belum? Sekarang hari apa? Rabu. Cobain deh Jumat depan Pak. Patungan, siapin makanan. Siapa tahu yang mau Jumatan nggak punya bekal jamu makan, ya? Ada? Berapa porsi? Tiap Jumat. Tiap Jumat. Oh bagus, kenapa nggak jawab dong dari tadi ya? Jamu tiap hari Jumat. Kalau perlu Senin Kemis pas buka jamu lagi. Nggak berkurang rezeki. Buatlah orang. Dan jangan banyak larangan di masjid itu. Jangan. Dilarang ini, dilarang itu, dilarang ngobrol, dilarang. Horor jadinya masjid. Dijamu ya tamu-tamu Allah yang ke rumah Allah ini. Sepanjang diberikan informasi yang baik. Jaga ya. TSP, tahan dari buang sampah sembarangan. Ulangi. TSP, tahan dari buang sampah sembarangan. Simpan sampah pada tempatnya. Pungut sampah adalah sedekah. Dijamin bersih lingkungan ini Pak. Karena yang punya sampah ditahan. Lihat tempat sampah dimasukkan. Lihat ada sampah dipungut. Bersih lingkungan ini. Bukan tugas petugas kebersihan saja. Masjid ini harus BRTT. Apa? Bersih, rapi, tertib, teratur. Sendal yang rapi ya Pak ya. Jangan seenaknya. Ngebenerin sendal tuh hanya butuh beberapa detik. Tapi ini mah suka berantakan. Jangan, rapi. Pernah lihat Masjid Darut Tauhid? Sendalnya rapi tidak? Rapi Pak. Walaupun 2.000, 3.000 jamaah yang datang rapi. Ada boleh tambahan satu lagi buat masjid ini. Ini diperbanyak tanaman Pak. Supaya hijau. Enak. Jadi lebih hijau. Sudah bersih, rapi, teratur, hijau dan berbunga. Ya sudah segitu saja hadirin. Wes sangono bae yo.
Kulo ngaturaken matur suwun sanget. Itu di Lampung ya, salah. Mudah-mudahan barokah. Sampai jumpa lagi dalam takdir yang akan datang. Mari kita bersedekah sambil kita membaca Quran. Sunnahnya pada subuh sedekah. Mudah-mudahan sedekah ini nanti jadi pesantren dan jadi pahala mengalir buat saudara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Kita doa dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin irhamna ya Allah. Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilm. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa taubatan nasuhan wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Silakan bersedekah sambil menunggu salat syuruk ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.